Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari kelahiran dan juga hari pernikahannya di dalam satu hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Allah untuk hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 24. Beginilah firman-Nya. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan dan mungkin kita juga pernah mengatakan kesempatan yang sama tidak pernah datang dua kali. Sebab itu hanya orang bodoh yang membiarkan kesempatan yang sudah dapat berlalu begitu saja. Mungkin itulah pikiran Abisai ketika melihat Daud tidak menggunakan kesempatan yang terbuka di hadapannya untuk membunuh Saul. Bukankah jika Saul mati, jalan bagi Daud untuk menjadi raja akan terbuka lebar? Dan Abisai tentu saja akan menjadi orang penting karena membantu raja dalam hal itu. Dua kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Namun Daud tidak mau melakukan itu karena bagi Daud, Raja Saul adalah raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Pertama, ketika Saul memburu Daud, berada di dalam kubu di Gunung En-Gedi. Daud berada di dalam sebuah gua dan Saul berada persis di depan gua. Sebenarnya Daud sudah dengan sangat mudah membunuh Saul, tetapi dia tidak memperlakukan dan dia tidak melakukannya. Dia hanya memotong ujung jubah yang dikenakan oleh Saul sebagai bukti dia mampu untuk membunuhnya. Saul sebenarnya sempat sadar akan kebaikan Daud, tetapi oleh karena dikuasai oleh rasa kebencian yang mendalam, Saul dengan pasukan 3.000 orang kembali memburu dan mengancam Daud. Pada peristiwa di padang gurun Zif, Daud berhasil mengambil tombak dan kendi dari sebelah kepala Saul yang sedang tidur nyenyak. Namun pada kesempatan kedua ini, Daud tidak membunuh Saul. Walaupun pada saat itu sudah sangat mudah dilakukannya, tetapi dia tidak melakukan. Saudara-saudari, firman Allah pada saat ini adalah ucapan Daud kepada Saul untuk memberikan bukti bahwa Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul di gurun itu. Daud mau mempertunjukkan kepada Saul tombak dan kendi yang diambilnya. Daud mau menyatakan bahwa nyawa Saul sangat berharga bagi dia sehingga dia tidak mau mencelakakannya dengan pengharapan bahwa nyawa Daud sendiri akan berharga di mata Tuhan. Namun cara berpikir Daud berbeda dari temannya Abisai dan juga mungkin kebanyakan orang yang cenderung memikirkan kepentingan sendiri. Daud lebih mementingkan untuk menghormati Tuhan dalam tindakannya, meski itu berarti melewatkan kesempatan yang dia miliki di depan mata. Saul memang telah membuat hidupnya susah,
tetapi ia telah diurapi Tuhan sebagai raja. Hanya Tuhan yang berhak mengangkat atau menurunkannya. Daud pun memilih untuk menantikan waktu dan cara Tuhan yang akan datang ke tengah-tengah hidup Saul. Ia begitu yakin akan tiba saatnya, akan tiba waktunya. Saul akan menyadari, Saul akan menerima hukuman atas kejahatan sesuai dengan keadilan yang akan Tuhan perlihatkan, tunjukkan kepadanya. Atas hikmat Tuhan, tindakan dan perkataan Daud membuat Saul akhirnya mengakui di depan tentaranya bahwa ia telah berlaku bodoh dan sesat. Saudara-saudari, Allah berkata, "Hakkulah dendam dan pembalasan." Jika kita membaca di dalam kitab Ulangan 32 ayat 35. Dan Yesus juga katakan di dalam Lukas 6 ayat 27, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik terhadap atau kepada orang yang membenci kamu." Dan Paulus juga katakan di dalam Roma 12 ayat 17 hingga 19, "Memang jika mengandalkan kekuatan pikiran dan hati manusia, apa yang tertulis dalam ayat-ayat tersebut tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin kita bisa melakukannya." Cara Tuhan di dalam kehidupan kita melampaui pikiran kita manusia. Itulah mungkin yang dilakukan Tuhan terhadap Saul yang mengejar-ngejar Daud. Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat anak-anaknya yang tertindas oleh kelaliman orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan memiliki cara yang lebih baik untuk menolong kita. Pertanyaannya, saudara-saudari, apakah kita mau percaya? Apakah kita mau taat mengikuti cara dan waktu Tuhan? Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tidak pernah percaya, tidak sabar menanti jawaban-jawaban doa-doa kita, yang sudah berdoa bagi saudara-saudari kita, orang-orang yang membenci kita. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan, mohon hikmat-Nya agar kita tidak terjerat dalam hikmat manusia. Karena hikmat manusia akan menjerumuskan kita, akan menuntun kita kepada dosa. Tetapi jika hikmat Tuhan, kita bisa menyaksikan, melihat bagaimana Daud yang sudah di depan mata, tetapi dia tidak memakai itu karena dia tetap taat, setia, memakai hikmat daripada Tuhan. Tuhan punya cara dan waktu sendiri untuk menolong kita, karena itu bersabarlah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.